Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini adalah tempat survei kami untuk manajemen kesehatan ikan di kediaman Bapak Amin Waluyo di Dusun Purworejo, Desa Bumidaya, Kecamatan Palas. Jadi kita menuju kolamnya. Never let you go. Couldn't run away if I tried. 'Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Amira dari kelas 4B program studi budidaya perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei yang telah saya lakukan tentang praktikum manajemen kesehatan ikan. Nah, di sini kita bisa lihat ada kolam-kolam yang berisikan ikan nila, di mana di sini dibudidayakan secara mandiri. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di next videonya. Di sini biasanya ikan nila merah. Ikan nila yang dibudidayakan yaitu ikan nila merah. Di sini bentuk kolamnya yaitu bentuk kolam beton dengan bentuk bulat ataupun persegi panjang. Nah, di atas kolam ini ditutupi menggunakan paranet untuk menghalau ataupun berlangsungnya masuk sinar matahari langsung ke dalam kolam sehingga tidak terjadi blooming plankton ataupun kalau mau produksi kultur itu ada sih di sini punya namanya Hasan Asyari, tapi nggak tahu sekarang udah masuk produksi apa sudah produksi lagi apa belum gitu. Dia memang segmennya ke itu, ke probiotik mall. Jadi memang pakai bahan-bahan lokal. Kalau saya kan cuman apa ya, user lah ya, pengguna yang udah jadi, punya pabrikan. Yang lokal juga saya pakai yang punya Pak Hasan itu, saya taruh di wadah itu, di jam itu, di dirijen. Untuk perbanyakan probiotik, Amin tidak melakukannya, akan tetapi beliau menggunakan probiotik yaitu sebagai campuran pada pakan, di mana di sini probiotik dianggap sebagai multivitamin yang akan meningkatkan kesehatan pada ikan. Nah, untuk proses perbanyakan probiotik ini beliau tidak melakukannya dikarenakan beliau menganggap bahwa dirinya masih awam dan juga belum mengetahui takaran-takaran yang pas untuk perbanyakan probiotik yang akan dilakukan. Akan tetapi penggunaan probiotik ini memang secara rutin diberikan melalui pakan oleh Pak Amin, yaitu pada saat setiap pemberian pakan sebagai suatu treatment agar ikan-ikan yang dibudidayakannya ini menjadi sehat dan juga tidak gampang terserang penyakit. Daun pepaya, sirih, kemudian pakai bumbu dapur itu kayak bawang putih untuk nangkal bakteri, virus, sama jamur. Tapi kalau sudah nggak kental pakai itu, artinya kan dia mungkin dosisnya mesti tinggi. Iya. Saya pakai bahan kimia yang udah daftar di KKP. Ini obat-obat yang beredar memang sudah ada izin. Kalau misalnya pakai obat-obat kimia itu biasanya dicampur pakan, disuntik atau Setebar ke air aja. langsung ke tabari air. Diaplikasikan ke air ya, Pak? Treatment saya treatment air, jadi Direndam. kalau saya nggak sampai ke detail rendem ya, Ya, masukin kolam cuma, aja, langsung ke kolam, karena kalau rendem mungkin untuk benih awal kita mau masuk, Iya. mungkin ya perendaman itu lebih efektif. Tapi kalau sudah ikan udah masuk ke kolam, mau perendaman kayak begitu ya dipisahin satu-satu. Iya, mau isolasi dulu. Saya nggak telaten orangnya, jadi pokoknya yang sehat, yang sakit jadi satu itu ya udah. Saya kuras saja airnya. Kalau lagi treatment obat kan dia harus air murni tuh. Iya. Air murni, jadi nggak pakai air probiotik. Paling lama 1 kali 24 jam saya buang, ganti lagi.
sampai ikannya sehat. Berarti itu semuanya langsung dicampurin obatnya ke kolam. Kalau yang sakit. Iya. Tapi selama ini enggak sih. Belum nemuin sampai ke begitu. Dulu saya pernah sih di budidaya lele. Lele tuh luar biasa. Kalau lele penyakitnya agak ekstrim. Terutama karena mungkin benih kan pengaruh itu. Saya kan benih kalau lele dari luar. Nah sekarang saya coba nila saya punya indukan sendiri dari BBAT Sukabumi. Jadi lebih bisa saya kontrol. Sehat. Dan juga untuk penggunaan bahan-bahan kimia dan lainnya, Pak Amin menggunakan bahan kimia yang terdaftar pada KKP. Untuk apabila penyakit-penyakit tersebut tidak bisa diobati dengan obat-obatan fitofarmaka, maka beliau akan menggunakan obat-obat yang dari KKP, di mana obat tersebut adalah obat kimia. Nah, untuk obat-obatan yang alami yang digunakan Bapak Amin yaitu seperti daun pepaya, daun sirih, dan juga tanaman-tanaman herbal lainnya yang tidak beliau beritahukan atau publikasikan. Untuk penggunaan probiotik sendiri, beliau menggunakan M4 yang biasa kita temui di toko-toko perikanan ataupun yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan perikanan. Kan dalam budidaya ini biasanya bekas-bekas feses atau pakannya itu kan menyebabkan pencemaran di airnya nih, Pak. Pak. Nah, Bapak ini gimana cara untuk mengatasinya? Apa diganti air atau kira-kira udah warnanya udah butek banget ya? Pekat banget itu Iya. gimana? Pengenceran sih pakainya. Sementara pengenceran ini saya nanti ke depannya mau pakai filter. Ini kan saya ini bang. Saya mau pakai filter. Ya, kalau filter kan lebih irit airnya. Iya, Resirkulasi. resirkulasi. Nah, untuk pengujian bioassay ini Pak Amin tidak melakukan pengujian juga, akan tetapi beliau dapat melakukan pengujian itu seperti melihat indikasi ataupun secara fisik perairan yang beliau kelola. Di sini pada saat air yang terlalu keruh ataupun terlalu pekat warnanya, beliau akan melakukan pengenceran dengan penambahan air bersih. Dan juga saat ini sedang direncanakan dengan proses resirkulasi dan juga dengan pemanfaatan filter-filter biologi maupun kimia seperti penggunaan arang dan lainnya. Akan tetapi ini hanya masih dalam perencanaan, akan tetapi akan dikembangkan pada saat siklus selanjutnya. Jadi kalau pengujian darah itu belum ya? Belum. Karena kan di situ memang biasanya skala lab, apalagi kalau misalnya kita masih di desa seperti ini kan masih susah. Kemudian kalaupun uji juga harus di dinas ataupun balai-balainya yang menyediakan, dan itu harganya juga cukup tinggi. Jadi untuk melihat indikasi ikan sakit itu hanya tingkah lakunya saja. Iya. Jadi nanti kan kelihatan secara fisik ya, kalau jamur kan kelihatan ada jamurnya. Iya. Terus biasanya nafsu makan, kan awalnya nafsu makannya bagus. Untuk pemberian pakannya biasanya berapa kali, Pak? Saya 2 atau 3 kali. Kalau saya ada lagi kerja, ya karena cuma 2 kali, pagi sama sore. Jadi kalau saya lagi di rumah bisa 3 kali. Siang saya sempetin kasih makan. Masa panennya berapa lama, Pak? Lama. Ini kan apa, Pak? Tergantung spesies ikannya. Kalau nila bisa 5 bulan sampai 6 bulan. Ukuran berapa, Pak? Size berapa? Size 4 lah, 5-4. Udah gede. Di sini selain nila apa lagi, Pak? Saya ada patin, cuma nyoba aja, cuma nggak banyak. Gabus saya. Yang paling lama nila di sini. Memang yang diutamakan nila atau Ya, ke depan gabus sama nila aja. Itu lagi buat lagi itu untuk gabus. gabus? Buat kolam lagi untuk gabus. Untuk pembesaran? Pembesaran ya, untuk diri pembesaran. Kalau nila memang karena saya punya indukan sendiri, jadi ya dari mulai benih sampai dengan pembesaran. Kalau nanti memang segmennya benih bagus. Video tadi yaitu Bapak Amin mengatakan bahwa beliau tidak melakukan pengujian darah, sedangkan kita tahu pengujian darah ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat kesehatan ikan ataupun adanya diagnosa suatu penyakit yang ada pada ikan. Nah, pada jurnal yang saya temui yaitu pada ikan nila terdapat standar-standar hematokrit, sel darah merah, sel darah putih, dan juga hemoglobin yang ada. Nih saya akan tunjukkan datanya pada
Dengan indikasi apabila saat dilakukan pengujian darah pada ikan yang dibudidayakan tidak mencapai standar tersebut, maka telah dapat diartikan bahwa ikan yang kita uji ataupun darah yang kita uji pada ikan yang dibudidayakan ini merupakan ikan yang kurang sehat ataupun terjadi ketidakabnormalan pada ikan yang kita budidayakan. Nah, ketidakabnormalan ini dapat mencapai bisa melebihi indikator ataupun dapat berkurang atau tidak mencapai indikator yang telah dilakukan pengujian tersebut pada standar-standar yang telah ditetapkan. Nah, karena pada saat ini benih yang didapatkan ataupun ikan yang dibesarkan ini beliau dihasilkan dengan proses pemijahan sendiri, maka beliau dapat menjamin bahwa kesehatan ikannya ini baik, sehingga proses pengobatan ataupun kuratif beliau akan meminimalisir ataupun masih jarang dilakukan. Akan tetapi beliau melakukan kegiatan preventif, yaitu berupa dengan pembersihan lahan dan juga dengan perendaman wadah pemeliharaan ini dengan garam, yaitu dilakukan selama 14 hari, di mana garam tersebut beliau katakan yaitu sebagai proses fermentasi yang kemudian direndam pada wadah ataupun kolam-kolamnya ini selama 14 hari guna membunuh kuman-kuman ataupun patogen-patogen yang mungkin akan muncul pada saat pemeliharaan dan juga akan mengganggu proses pemeliharaan serta kehidupan ikan yang beliau pelihara. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa komen, like, and subscribe Lab Perikanan Kombinella apabila ada kesalahan, dan jika ada kekurangan-kekurangan lainnya. Saya Putri Nur Amirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.